Setiap kali azan maghrib berkumandang di desa Simbung, angin selalu membawa suara tangis. Suara yang tidak terlihat wujudnya, tapi semua orang tahu siapa pemiliknya. Dan malam itu, suara itu kembali terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Desa Simbung di lereng timur Merapi biasanya tenang, sejuk, dan damai. Pagi-pagi selalu terdengar suara ayam jago, bau embun, dan pemandangan kabut tipis yang turun dari gunung. Anak-anak biasanya sudah bermain di halaman rumah, sementara para orang tua sibuk menjemur pakaian atau menyapu halaman. Tapi pagi itu semuanya berubah dalam sekejap. Suasana desa mendadak gaduh karena seorang pencari kayu bakar bernama Pak Sastro lari tunggang langgang dari arah hutan. Napasnya ngos-ngosan, bajunya kotor penuh tanah, dan mukanya pucat seperti baru melihat sesuatu yang bukan dari dunia ini. Dia hampir tersandung saat memasuki halaman balai desa. "Ada mayat, Pak Karto! Mayat bocah kecil!" teriaknya kencang. Beberapa warga yang sedang duduk langsung berdiri. Kepala desa, Pak Karto, memegang meja dengan tangan bergetar. "Sastro, jangan bercanda. Bocah mana?" Pak Sastro menelan ludah sambil memegangi lututnya. "Bagus, yang hilang 2 hari lalu. Aku nemu dia di tepi hutan, tapi kondisinya... Ya Allah." Pak, mendengar itu, jantung Pak Karto seperti disambar sesuatu. Bagus adalah anak paling ceria di desa. Rajin ikut ngaji, dan hilang entah kemana saat pulang dari masjid selepas maghrib. Sejak kabar hilangnya Bagus tersebar, seluruh warga ikut mencari selama 2 hari penuh. Tapi hasilnya nihil. Kini, Pak Sastro mengatakan bocah itu sudah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Warga berkumpul dengan wajah tegang. Ada ibu-ibu yang langsung menutup mulutnya sambil menangis pelan. Ada bapak-bapak yang saling pandang tanpa berani bicara satu sama lain. Suasana yang biasanya hangat, kini berubah mencekam. Tanpa pikir panjang, Pak Karto mengajak warga menuju lokasi. Langkah mereka cepat, tapi hati mereka berat. Hutan itu terasa lebih gelap dari biasanya, seperti menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin disentuh manusia. Setelah berjalan sekitar 10 menit, mereka sampai di tempat yang dimaksud. Dan saat mereka melihat tubuh kecil itu, semua langsung terpaku. Bagus tergeletak miring di antara dedaunan. Bajunya kompeng-kemping, wajahnya pucat, dan tubuhnya penuh luka seperti dicabik sesuatu. Entah binatang, entah apa. Tidak ada yang tahu. Lebih mengerikan lagi, mata Bagus terbuka lebar, seakan menyaksikan sesuatu yang membuatnya ketakutan sampai napas terakhirnya. Beberapa ibu-ibu yang ikut mencari sontak menjerit. Ada yang langsung terduduk dan menutup wajahnya. Seorang bapek-bopak yang biasanya berani pun menunduk sambil menggigit bibir. Matanya berkaca-kaca. Pak Karto berdiri kaku. Tenggorokannya terasa kering. Tangannya gemetar melihat kondisi bocah itu. Dalam hati kecilnya, dia tahu ini bukan kejadian biasa. Bagus adalah korban keempat dalam 3 bulan. Sebelumnya, 3 anak lain hilang dan ditemukan tewas dengan kondisi hampir sama. Dan semuanya hilang selepas maghrib. Warga mulai berbisik. Bisikan yang sebenarnya sudah lama muncul, tapi selalu coba ditepis. Ini pasti gara-gara kutukan itu. Arwah Marni, dia balik lagi. Dia bilang bakal balas dendam. Dan sekarang, Demut. Nama itu membuat dada Pak Karto terasa sesak. Ingatan lama yang selama ini dia coba kubur dalam-dalam muncul kembali tanpa ampun. 5 bulan yang lalu, desa Simbung pernah melakukan sesuatu yang memalukan. Sesuatu yang tidak pernah mereka banggakan. Di desa itu tinggal seorang janda bernama Marni. Dia hidup sederhana bersama anak laki-lakinya yang baru berusia 10 tahun. Mereka bukan keluarga kaya, tapi mereka baik dan tidak pernah merepotkan orang lain. Namun, entah kenapa, gosip kejam mulai menyebar. Awalnya hanya bisikan kecil, lalu berubah jadi tuduhan serius. Ada yang bilang Marni menggoda suami orang. Ada yang bilang dia punya ilmu hitam. Ada yang menyalahkannya karena panen sering gagal. Warga yang mudah terpancing emosi mulai mempercayainya begitu saja, tanpa bukti, tanpa hati. Dan pada malam yang kelam itu, warga desa bersama Pak Karto menggerebek rumah Marni. Jeritan Marni dan anaknya bergema ke seluruh desa. Mereka diseret keluar, dipukuli, dihina, ditendang, bahkan disiksa tanpa ampun. Pak Karto waktu itu tidak bisa menghentikan warga atau topotnia. Dia tidak benar-benar berusaha. Dia masih ingat jelas wajah Marni yang penuh darah,
wajah anak kecilnya yang menangis ketakutan, dan bagaimana keduanya memohon ampunan. Namun amarah warga sudah menutup mata mereka. Rumah Marni dibakar. Api menjilat dinding kayu rumah itu dengan cepat. Asap hitam naik tinggi, dan teriakan Marni bercampur dengan deru api, membuat malam itu menjadi malam paling mengerikan dalam sejarah desa Simbung. Dan sebelum tubuhnya dilalap api, Marni sempat berteriak. Suaranya penuh kemarahan dan rasa sakit. "Aku gak terima perlakuan kalian. Aku akan datang untuk anak-anak kalian, satu persatu." Teriakan itu terus terngiang sampai sekarang. Sebulan setelah kematian Marni, teror dimulai. Selepas maghrib, desa jadi sunyi. Orang-orang tidak berani keluar rumah. Anak-anak dilarang main atau pergi ke masjid. Pedagang keliling menolak masuk desa saat malam. Beberapa warga mengaku melihat sosok perempuan berwajah hancur melintas di jalan. Ada yang mengaku mendengar suara tangis anak kecil di depan rumah mereka. Ada yang melihat bayangan di dekat pekarangan. Dan kini, melihat mayat Bagus, kutukan itu terasa semakin nyata. Pak Karto menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kali ini, rasa bersalah lama itu kembali menghantam dirinya. Semua ini terjadi karena keputusan mereka, karena amarah mereka, karena dosa mereka sendiri. Dan dia tahu, teror ini baru permulaan. Sejak kematian Marni, desa Simbung berubah menjadi desa mati setiap kali azan maghrib mulai terdengar sayup dari masjid kecil di tengah kampung. Tidak ada lagi suara anak-anak tertawa pulang dari mengaji. Tidak ada suara orang tua mengobrol di teras sambil minum teh. Tidak ada pedagang keliling yang lewat membawa lampu petromak. Hanya ada sunyi. Sunyi yang menekan dada seperti tangan besar, yang menggenggam seluruh kampung. Menjelang maghrib, semua pintu langsung ditutup rapat. Jendela-jendela dipalang, bahkan sebagian warga menumpuk kursi di balik pintu, seperti sedang bersiap menghadapi serangan. Lampu-lampu di beberapa rumah sengaja dipadamkan supaya tidak menarik perhatian sesuatu yang mereka takuti. Suasananya begitu lengang, sampai suara jangkrik terdengar jelas, seperti hidup di desa yang sudah tidak berpenghuni. Anak-anak yang biasanya berebut sandal untuk ke masjid, kini hanya bisa menatap dari balik jendela. Wajah mereka pucat, mata mereka gelisah. Orang tua manapun tidak akan berani melepas anaknya keluar rumah setelah apa yang terjadi pada 3 bocah yang hilang sebelumnya. Bahkan ayam-ayam peliharaan pun dikurung lebih awal, karena ada kabar kalau ada hewan ternak yang tiba-tiba mati tanpa sebab di malam hari. Semua ini bermula setelah sumpah yang Marni teriakan sebelum tubuhnya dilalap api. Banyak warga yang bersumpah mendengar sendiri jeritan itu. Suaranya parau, namun keras dan penuh dendam. Dan yang membuat teror semakin nyata adalah kemunculan sosok perempuan berambut panjang yang terlihat terbakar di beberapa titik desa, selalu muncul menjelang maghrib, selalu diam, dan selalu mengawasi. Banyak warga yang melihat sosok tersebut berjalan perlahan di jalan desa. Rambutnya menutupi sebagian wajah, kulitnya hangus kehitaman, namun masih terlihat seperti manusia. Kadang dia berdiri tepat di pojok rumah warga, kadang melintas di belakang pohon pisang, kadang muncul di dekat kandang sapi. Ada juga yang melihat bayangan anak kecil berjalan di sampingnya, menggandeng tangannya. Anak itu berambut pendek, tubuhnya kecil, dan wajahnya tidak pernah terlihat jelas. Marni sama anaknya, begitu warga selalu berbisik sambil menutup mulut, takut kalau bisikan itu kedengaran oleh sesuatu yang tidak terlihat. Suatu malam, ketika suasana desa sudah benar-benar sepi, sekelompok bapak-bapak ronda sedang duduk di pos kamling sambil minum kopi. Mereka berkumpul bukan karena berani, tapi karena malu dianggap takut oleh warga lain. Mereka duduk melingkar, sesekali bercanda, mencoba mengalihkan perasaan gelisah yang terus menghantui. Udara malam itu dingin, tapi telapak tangan mereka basah oleh keringat. Tiba-tiba terdengar suara langkah kecil berlari-lari. Pelan pada awalnya, seperti suara anak bermain kejar-kejaran. Salah satu bapak langsung menoleh ke arah jalan kampung. Suara apa itu? Anak siapa masih di luar malam begini? Tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada yang menjawab. Mereka hanya saling pandang. Mata mereka berusaha menepis kenyataan bahwa tidak mungkin ada anak kecil yang keluar malam itu. Suara langkah itu semakin dekat, makin jelas, makin cepat. Seperti ada yang berlarian mengitari pos kamling. Tapi ketika mereka menengok ke arah jalan desa, tidak ada seorang pun di sana. Hanya kegelapan dan bayangan pepohonan yang bergerak pelan tertiup angin.
Namun langkah itu tidak berhenti. Suara itu berubah menjadi sangat jelas, bukan dari jalan, tapi dari lantai pos kamling itu sendiri. Tepat di depan kaki mereka. Padahal lantai pos kamling itu kosong. Hanya ada sandal-sandal jepit mereka. Salah satu bapak tiba-tiba berdiri sambil berteriak pelan. Sudah, pulang aja. Pulang, dan sekejap saja, semua bubar. Mereka berlarian pulang tanpa peduli satu sama lain, tanpa peduli kopi yang masih panas di gelas, tanpa memikirkan ronda lagi. Malam itu, pos kamling dibiarkan kosong sampai pagi. Keesokan harinya, desa kembali geger dengan kabar bahwa salah satu pemuda desa ditemukan pingsan di halaman masjid. Pemuda itu bercerita dengan suara gemetar bahwa dia melihat sosok perempuan terbakar berdiri tepat di depan pintu masjid sambil menggandeng tangan seorang anak kecil. Pemuda itu bilang perempuan itu tidak marah, tidak teriak, hanya menatap. Tatapan kosong yang membuat tubuhnya lumpuh seketika dan dia jatuh pingsan. Sejak hari itu, ketakutan warga semakin menjadi-jadi. Mereka mulai percaya bahwa sosok itu bukan sekadar arwah penasaran, melainkan kutukan yang menagih janji. Semakin hari, semakin sering terdengar kabar bahwa Marni terlihat di tepi hutan, seperti sedang menunggu sesuatu. Kadang terlihat berdiri lama di satu tempat, kadang berjalan pelan, sambil membawa sesuatu yang mirip seperti potongan kain hangus. Dan setiap kali ada anak hilang, pasti ada warga yang melihat sosok Marni di hutan malam sebelumnya. Desa Simbung benar-benar hidup dalam teror yang tidak berujung. Tidak ada yang berani keluar rumah saat langit mulai memerah. Tidak ada yang berani mendekati hutan, meski hanya untuk mencari kayu bakar. Bahkan suara azan maghrib pun tidak memberikan rasa tenang, justru membuat bulu kuduk berdiri, karena waktu itu selalu menjadi tanda dimulainya kegelisahan baru. Para orang tua mulai memasang sajian dan doa di depan rumah, berharap arwah Marni tidak keluar dari jalurnya. Beberapa lainnya meminta perlindungan kepada dukun desa, meski semua tahu tidak ada jaminan bisa selamat dari murka arwah yang mati terbakar sambil membawa dendam. Namun rasa takut itu mencapai puncaknya ketika seorang ibu mengaku melihat bayangan anaknya yang hilang berdiri di depan pintu rumah pada malam hari. Katanya, anak itu mengetuk pintu sambil berkata lirih, "Bu, buka, aku kedinginan." Namun ketika pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa di depan rumah. Yang ada hanya jejak kaki kecil yang gelap, basah, dan meneteskan sesuatu yang mirip tanah hitam bercampur darah. Ketika kejadian-kejadian seperti ini terus terjadi, warga akhirnya sadar bahwa tidak ada satupun orang yang berani menghadapi Marni. Ada yang cukup berani untuk menyentuh masalah yang mereka buat sendiri. Tidak ada yang mengaku bersalah atas kematian Marni dan anaknya. Meski semua orang tahu, mereka ikut berteriak mengusir Marni malam itu. Namun ada satu hal yang mereka sadari belakangan. Satu-satunya orang yang mungkin bisa menghentikan Marni hanyalah ayahnya sendiri. Ayah Marni adalah orang tua yang tinggal di desa tetangga. Dia sudah lama menjauh dari desa Simbung karena tidak setuju dengan perlakuan warga terhadap anaknya. Dia tidak pernah lagi menginjakkan kaki ke desa Simbung sejak Marni difitnah dan dihakimi tanpa bukti. Nama ayah Marni kembali disebut-sebut oleh warga dengan lirih, bukan karena berani, tapi karena putus asa. Tidak ada yang tahu bagaimana cara memanggil arwah Marni. Tidak ada yang tahu bagaimana menghentikan kutukan itu, kecuali seseorang yang masih terikat darah dengannya. Hingga akhirnya, beberapa warga nekat mendatangi rumah ayah Marni untuk meminta bantuan. Mereka datang membawa rasa takut, rasa bersalah, dan harapan terakhir bahwa mungkin, hanya mungkin, ayah Marni bisa membujuk arwah anaknya untuk kembali tenang. Warga desa Simbung akhirnya mencapai batas kesabaran mereka. Teror demi teror terus terjadi setiap malam, dan ketakutan semakin menelan semua orang. Mereka tak lagi hidup seperti manusia normal. Mereka makan terburu-buru sebelum gelap, menutup pintu rapat-rapat, dan duduk gelisah setiap kali azan maghrib berkumandang. Anak-anak tidak pernah keluar rumah setelah matahari terbenam, dan para orang tua tidur dalam kecemasan kalau saja anak mereka ikut hilang seperti yang lain. Sampai suatu sore, sejumlah tokoh desa berkumpul di rumah Pak Karto untuk membahas satu-satunya harapan yang tersisa. Mereka harus memanggil ayah Marni, orang yang paling dekat dengan perempuan yang dihancurkan hidupnya oleh warga sendiri. "Pak Karto, apa iya ini satu-satunya cara?" tanya salah satu warga dengan suara bergetar. "Saat ini, cuma ayahnya yang mungkin bisa bicara sama dia," jawab Pak Karto.
berat. Cuma dia yang mungkin bisa bikin arwah Marni tenang. Keputusan itu akhirnya disepakati. Dan keesokan paginya, beberapa warga berangkat menuju desa sebelah untuk menjemput ayah Marni, Pak Wiryo, lelaki tua yang selama ini hidup menyendiri setelah kehilangan anak dan cucunya. Sesampainya di rumahnya, warga bingung harus mulai dari mana. Mereka menunduk, merasa malu karena dulu mereka ikut memfitnah dan memojokkan keluarga itu. Pak Wiryo keluar dari rumahnya dengan langkah perlahan. Rambutnya memutih, wajahnya penuh garis usia, dan matanya sayu seperti orang yang sudah terlalu lama menahan duka. "Ada apa kalian datang ke sini? Sudah lama kalian tidak ingin melihat aku," katanya pelan. Tidak ada yang berani bicara. Sampai akhirnya, Pak Karto memberanikan diri maju selangkah. "Pak Wiryo, kami butuh bantuan panjenengan." Raut wajah Pak Wiryo tidak berubah. Dia hanya menatap Pak Karto lekat-lekat, matanya seperti mampu membaca semua ketakutan dan rasa bersalah yang disembunyikan warga. "Apa ini soal Marni?" Tanya nyelir. Pak Karto mengangguk perlahan. "Iya Pak, teror itu masih terus terjadi. Anak-anak desa banyak yang hilang, semua orang ketakutan, dan kami percaya arwah Marni marah pada kami. Kami mohon, tolong kami, Pak Wiryo." Pak Wiryo menghela napas panjang. Ada getir yang sangat dalam dari suara tuanya. "Kenapa kalian baru panggil aku setelah semuanya begini? Gumam nih, kenapa tidak dari dulu? Sebelum dia mati seperti itu." Tidak ada yang bisa menjawab. Kesunyian menggantung lama sebelum akhirnya lelaki tua itu mengangguk pasrah. "Baiklah, aku akan angkat aku, seorang ayah. Meski dia sudah tiada, aku tetap tanggung jawab untuk menenangkan dia." Warga pun membawa Pak Wiryo kembali ke desa Simbung. Setibanya di sana, mereka langsung menemui ustaz setempat untuk meminta bantuan. Ustadz itu tahu bahwa malam maghrib adalah waktu paling kuat bagi arwah yang penuh dendam. Karenanya, ritual harus dilakukan di waktu itu juga. Dan di tempat di mana tubuh Marni dan anaknya dikebumikan secara tidak layak, pinggir hutan yang gelap, jauh dari pemukiman. Menjelang maghrib, udara di desa berubah lebih dingin dari biasanya. Angin yang biasanya berembus lembut, tiba-tiba mati total. Seperti ada sesuatu yang menahan hembusannya. Langit memerah tua, awan bergerak pelan, dan semua warga merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Malam turun perlahan, dan saat azan maghrib berkumandang, mereka mulai berjalan menuju pinggir hutan. Pak Wiryo berjalan paling depan. Langkahnya goyah, tapi tekadnya kuat. Di belakangnya ada ustadz dan beberapa warga yang membawa lampu minyak. Setiap langkah mereka terasa berat seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Setibanya di makam itu, tempat yang dulunya hanyalah halaman rumah tua Marni yang dibakar suasana, menjadi sangat mencekam. Pohon-pohon bergoyang pelan, tapi tidak ada angin. Lampu minyak bergetar hebat, seperti hampir padam. Ustadz mulai membaca doa. Sementara Pak Wiryo berdiri dalam diam, tangan tuanya bergetar hebat. Beberapa menit kemudian, suara-suara dari dalam hutan mulai terdengar. Awalnya lirih, seperti bisikan, lalu semakin lama semakin jelas. Suara langkah kecil, suara ranting patah, suara seperti seseorang menarik napas panjang dan berat. Salah seorang warga berbisik panik, "Pak, itu suara apa?" Tidak ada yang menjawab, karena dari dalam kegelapan, suara langkah itu semakin dekat dan dekat, sampai akhirnya sosok itu muncul. Marni, kulitnya hitam gosong, seperti arang yang masih hangus. Rambutnya panjang, kusut, sebagian seperti terbakar. Bajunya robek-robek, menempel di tubuhnya yang penuh luka. Matanya kosong, tapi ada kemarahan yang sangat jelas dari sorotannya. Di sampingnya berdiri seorang anak kecil, anak laki-laki berumur sekitar 10 tahun. Tubuhnya pucat, bajunya lusuh, dan tangan kecilnya menggenggam tangan Marni erat-erat. Seluruh warga terdiam, tidak berani bernapas. Pak Wiryo menahan diri agar tidak jatuh berlutut. "Nduk," bisiknya. "Anakku." Arwah Marni berhenti beberapa meter dari mereka. Dia menatap ayahnya tanpa bicara. Suasana benar-benar hening. Bahkan suara jangkrik pun menghilang total. Pak Wiryo mengangkat tangan gemetar. "Nduk, cukup ya. Sudahi semua ini. Bapak mohon." Marni tetap diam, tapi bibirnya mulai bergerak. Suaranya muncul perlahan, serak, dalam, dan membuat semua orang yang mendengar merasa seperti tenggorokan mereka dicekik. "Mereka fitnah aku tahu, Nduk.
jawab Pak Wiryo lirih. Mereka pukuli aku tahu. Mereka bunuh anakku. Pak Wiryo mengusap air matanya. Iya, Nduk, aku tahu betul. Semuanya salah. Mereka semua salah. Aku cuma ibu. Aku cuma pengen lindungi anakku. Ustadz maju selangkah. Marni, kami semua paham. Kesalahan itu sudah sangat besar. Dan kami tidak bisa membenarkannya, tapi dendam itu sudah memakan banyak korban. Tolong, cukupkan. Marni menatap Ustadz itu. Lalu dia menatap lagi ayahnya. Napasnya terdengar berat, seperti seseorang yang sangat kelelahan. Aku mau berhenti, katanya akhirnya. Tapi ada syarat. Semua warga menahan napas. Nama aku harus dibersihkan. Ceritakan pada semua orang bahwa aku tidak bersalah. Aku bukan penyihir. Aku bukan perempuan yang menggoda suami orang. Aku bukan apa yang mereka tuduhkan. Aku, Kuma, ibu yang takut kehilangan anaknya. Pak Wiryo mengangguk cepat, seperti takut arwah itu berubah pikiran. Iya, Nduk, iya. Kami akan lakukan. Nama kamu akan dibersihkan. Semua orang akan tahu kebenarannya. Marni melanjutkan dengan suara lebih lembut, hampir seperti suara manusia biasanya. Pindahkan makamku. Pindahkan makam anakku. Jangan biarkan kami sendirian di hutan. Aku ingin tenang. Setelah mengatakan itu, tubuhnya mulai memudar. Perlahan-lahan, sosoknya seperti kabut yang tertiup angin. Anak kecil di sebelahnya ikut memudar. Tapi sebelum hilang sepenuhnya, dia menatap warga dengan tatapan sedih yang menusuk hati. Bisikan terakhir Marni terdengar lembut. Kalau kalian menepati janji, aku akan pergi dengan tenang. Dan setelah itu, suasana kembali hening. Hutan yang sebelumnya mencekam, seolah lega setelah tekanan berat menghilang. Angin kembali bertiup, daun-daun kembali bergemerisik, dan lampu minyak berhenti bergetar. Warga saling pandang. Ada yang menangis, ada yang bersimpuh, ada yang memeluk satu sama lain. Semua merasa lega, sekaligus diliputi penyesalan yang dalam. Keesokan paginya, desa langsung bergerak. Nama Marni dibersihkan melalui pengumuman resmi. Semua warga diminta mengetahui kenyataan bahwa Marni tidak bersalah. Fitnah itu akhirnya terbongkar. Makam Marni dan anaknya dipindah secara layak ke pemakaman umum, disertai doa dan permintaan maaf dari seluruh warga. Sejak itu, teror berhenti. Tidak ada lagi langkah anak kecil di malam hari. Tidak ada lagi sosok perempuan terbakar yang berdiri di pinggir jalan. Tidak ada lagi suara tangisan di hutan. Desa Simbung akhirnya bisa bernapas lega setelah berbulan-bulan hidup dalam ketakutan. Namun meskipun desa sudah kembali normal, kebiasaan mereka tetap berubah. Hingga sekarang, warga desa masih menutup pintu lebih cepat ketika maghrib datang. Bukan semata-mata karena mereka takut, tapi karena mereka mengerti satu hal. Kutukan bisa dihentikan, dendam bisa diredam, tapi arwah yang mati dalam luka tidak pernah benar-benar pergi.